Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baiklah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baiklah, setelah kemarin kita belajar tentang takziah, kita belajar tentang ziarah, kita hari ini belajar tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Apa sih ketiga istilah tersebut? Baiklah, kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Jadi khutbah ini dia biasanya lebih spesifik terhadap penyampaian tertentu, seperti sholat Jumat, seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian istisqa, sholat minta hujan, turun hujan ya, sholat kusuf, sholat khusuf. Nah ini yang disebut dengan khutbah. Jadi dalam kegiatan ini ada seorang khatib yang menyampaikan khutbahnya ya. Kemudian yang kedua adalah tablik. Tablik berasal dari kata ballagha yuballighu tablighun, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Jadi menurut istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang ya atau lebih, untuk diketahui dan untuk diamalkan isinya. Jadi tablik ini sifatnya lebih umum ya. Nah, yang ketiga adalah dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya memanggil, menyeru, mengajak kepada suatu hal. Itu secara bahasa. Secara istilah, dakwah mempunyai arti mengajak orang lain, kegiatan mengajak orang lain ke jalan Allah, baik secara lisan ya, dengan mulut, ya, mengajak seseorang dengan mulut, atau dengan bentuk perbuatan. Jadi dia tidak usah banyak berbicara gitu ya, cukup tunjukkan dengan perbuatan, dan dengan harapan orang akan mengikuti apa yang dikerjakan. Contoh misalnya, ketika ada seorang yang ingin mengajak masyarakatnya supaya sholat berjamaah di masjid misalnya, dia tidak perlu sering menyampaikan secara mulutnya. Jadi maksud Pak ini ingin menjelaskan tentang dakwah bil hal ya. Jadi dia tidak perlu terlalu sering menyampaikan dengan lisannya, ayo sholat berjamaah ke masjid, tidak perlu ya, tidak begitu maksudnya caranya. Tapi dia lebih memilih dakwah bil hal, yaitu dengan dia tunjukkan setiap sholat itu dia datang ke masjid, kemudian melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah ini yang disebut dengan dakwah bil hal. Dia memberikan contoh langsung dengan perbuatan. Nah, dari ketiga istilah yang sering kita tahu tentang khutbah, tablik maupun dakwah, dia mempunyai peranan penting, bahwa kita sebagai manusia kadang terlena ya, lalai dalam suatu hal tertentu yang membuat kita menjadi jauh dari Allah. Oleh karena itulah harus ada sebagian dari kita yang mengingatkan, ada sebagian dari kita yang mengajak supaya kita yang lalai tadi, yang terlena tadi, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Asr, seperti yang kita sudah hafal ya, ada tawasobil haq, tawasobil sober, berpesan kepada kebenaran dan berpesan kepada kesabaran. Atau juga ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Jadi harus ada segolongan dari kita ini yang menyeru kepada, mengajak manusia ya, mengajak kepada melaksanakan yang ma'ruf ya, hal-hal yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada
kemungkaran. Nah, jadi ada satu pesan, ada satu misi yang harus disampaikan, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dua hal ya. Yang pertama, mengajak kepada kebaikan, yang kedua, mencegah kepada kemungkaran. Memang kalau kita perhatikan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu lebih berat resikonya yang nahi mungkar. Amar ma'ruf itu bukannya menyepelekan, tetapi dia relatif lebih mudah. Orang mengajak sholat, orang mengajak puasa, itu bisa dikatakan tidak dimusuhi orang ya. Tapi kalau mencegah kemungkaran, orang sedang berjudi, kemudian kita larang. Orang sedang berbuat jahat, kemudian kita larang. Maka itu cukup berisiko. Kadang kita dimusuhi, atau tidak jarang kemudian terjadi kontak fisik. Tujuannya satu, apa? Yaitu bagaimana mengajak orang kembali kepada jalan Allah. Ketika orang sudah terlena dengan urusan dunia gitu ya, harus ada sebagian dari kita yang mengingatkan itu. Dan kalau ada yang mengingatkan, kita jangan marah, karena dia sebenarnya sayang dengan kita, supaya mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini pentingnya khutbah, tablik dan dakwah ya. Jadi tujuannya adalah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Oke, selanjutnya anak sekalian, ini ada soal ya. Silahkan nanti dikerjakan seperti biasa. Kemudian hasilnya bisa dikirim lewat WA. Saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.